Raden Trunojoyo lahir pada tahun 1649 di Arosbaya atau sekarang lebih dikenal dengan nama Bangkalan. Beliau adalah putra dari Demang Melaya Kusuma dan cucu dari Cakraningrat I. Raden Trunojoyo menikah dengan putri dari Pangeran Kajoran dan dikarunia seorang putra yang meninggal sewaktu berjuang melawan VOC. Raden Trunojoyo masih keturunan dari Rasulullah dengan jalur silsilah sebagai berikut: Nabi Muhammad Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali, Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, As-Sayyid Ali Rahmatullah, As-Sayyid Hamzah atau Pangeran Tumapel, As-Sayyid Kalkum atau Pangeran Wotgaleh, Pangeran Sawo Kajoran plus Nyai Gede Sawo binti Sunan Giri, Pangeran Mas Waringin Pitu, Pangeran Mas Panetan, Pangeran Soboronggo Ing Nepa Syarifah Ambami atau Ratu Ibu Arosbaya plus P. Cakraningrat I. Pangeran Demang Melaya Kusuma, Pangeran Trunojoyo atau Panembahan Maduretno. Raden Trunojoyo wafat pada tanggal 2 Januari tahun 1680 di Payak, Bantul. Guru Raden Trunojoyo Panembahan Rama Kajoran atau Raden Kajoran Ambalik setelah Sultan Agung Hanyakarakusuma wafat pada tahun 1645, kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar Susuhunan Amangkurat I. Raja Mataram yang baru ini kelihatan lemah dan tidak menunjukkan kemampuan seperti Sultan Agung. Gejala ini ditandai dengan tindakannya yang keliru, yaitu membuat perjanjian dengan company yang isinya mengizinkan VOC berdagang di semua bandar wilayah Mataram. Kebijakan Amangkurat pertama menimbulkan kegelisahan rakyat karena buruknya cara ia memerintah. Raden Trunojoyo adalah salah satu tokoh pejuang yang dilahirkan di Sampang, Madura. Beliau mengobarkan perang melawan company Belanda dan Mataram dari tahun 1677 sampai dengan tahun 1680. Raden Trunojoyo merupakan putra Demang Malaya yang masih berhubungan darah dengan Cakraningrat I dari Madura. Raden Trunojoyo diberi hak tinggal di lingkungan Keraton Mataram atas perintah Raja Mataram. Meskipun tidak terlalu detil, kisahnya dituliskan relatif panjang di buku Babat Tanah Jawi. Ayahnya Demang Malaya di Sampang, Madura. Saudara tua sang Adipati Cakraningrat II di Sampang. Ki Demang Malaya meninggal ketika berperang dengan Pangeran Alit. Sepeninggal ayahnya, Raden Trunojoyo masih kanak-kanak. Kedudukan Ki Demang Malaya diganti adiknya yang bernama Cakraningrat II tadi. Raden Trunojoyo diasuh oleh pamannya. Setelah dewasa diusir oleh pamannya, dituduh mencintai putri sang adipati. Cakraningrat II malah akan membunuh Raden Trunojoyo. Beliau dapat selamat, karena disembunyikan oleh orang-orang Sampang, sebab banyak yang sayang kepadanya. Raden Trunojoyo lalu ingin mengabdi kepada Pangeran Adipati Anom, tetapi tidak dapat menemukan jalan. Orang-orang di Kadipaten semua dipengaruhi oleh Ki Cakraningrat II, supaya tidak diterima oleh Kanjeng Adipati Anom. Raden Trunojoyo lalu mengembara kemana-mana, sampailah di Kajoran. Pangeran Kajoran sangat sayang padanya, lalu dijadikan menantunya serta sangat dimanjakan dalam segala hal. Pangeran tahu bahwa Raden Trunojoyo kelak akan menjadi prajurit besar, dapat menggemparkan seluruh tanah Jawa. Pada waktu itu Pangeran Kajoran sedang duduk di rumahnya. Beliau terkejut melihat datangnya utusan dari Pangeran Adipati Anom yang menyampaikan pesan. Surat lalu diterima dan dibaca. Isi surat menyatakan kalau Pangeran Kajoran dipanggil Pangeran Adipati Anom. Pangeran berangkat ke Kadipaten bersama utusan, demikian Raden Trunojoyo juga ikut mendampingi mertuanya itu. Setibanya di Mataram sudah berjumpa dengan Pangeran Adipati Anom, dipersilakan duduk di dalam. Pangeran Adipati berkata, "Eyang, saya mohon datang di Kadipaten karena bingung hati saya serta khawatir, berhubung sekarang orang di Mataram sedih hatinya. Ayahanda Kanjeng Sultan sekarang berubah segala tindak tanduknya, tidak seperti dahulu. Ia selalu menerapkan kebijakan-kebijakan aneh membuat rusuh sendi-sendi kehidupan orang di seluruh negeri. Para bupati dan sentana mendesak saya supaya menjadi raja menggantikan ayahanda. Eyang, jika saya lalu melengserkan kuasa ayahanda, betapa buruk komentar orang yang tidak senang pada saya. Jika saya tidak segera bertindak, suasana Mataram keburu rusak semua. Jadi sekarang yang menjadi kesimpulan dalam pikiran saya, Eyang, akan saya mohon jadi kepanjangan tangan saya membedah negara Mataram.
di mana tempat berkumpul untuk mengumpulkan prajurit besar-besaran terserah Eyang. Adapun tentang biaya perang, serta semua perlengkapan dan senjata, saya yang menyediakan. Pangeran Kajoran berkata, Nger, yang jadi kehendakmu itu, saya keberatan, karena saya sudah tua dan takut dengan Sang Nata. Lagi pula kehendakmu itu tidak baik, sebab dapat dikatakan enggege mangsa. Menurut saran saya, lebih baik bersabarlah. Demikianlah, kelak jika Sang Prabu sudah tiada, pasti Angger Pangeran Adipati yang mengganti. Banyak sekali nasihat dari Pangeran Kajoran, tetapi keinginan Pangeran Adipati tidak dapat dicegah. Kata Pangeran Kajoran, jika Angger Pangeran bersikeras, saran saya mencari wakil saja. Saya punya wakil, yaitu menantu saya yang bernama Raden Trunojoyo, anaknya Demang Malaya dari Sampang Madura yang sudah meninggal. Ia kiranya dapat melaksanakan yang menjadi rencanamu, serta mampu membangun prajurit besar di Madura. Sekarang Raden Trunojoyo ikut saya. Pangeran sangat gembira mendengarnya. Lalu dipanggillah Raden Trunojoyo masuk ke dalam rumah kadipaten. Setiba di hadapan Pangeran Adipati lalu bersujud. Pangeran tertarik hatinya melihat Trunajaya. Pangeran Kajoran berkata kepada Raden Trunojoyo, Kulup, kamu dipanggil Nger Pangeran Adipati. Kamu ibaratnya mau dijadikan wayang, supaya bisa membedah Mataram. Jika tidak baik nasibmu kamu bisa mati, tetapi jika berhasil akan jadi lain lakon hidupmu selanjutnya. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Raden Trunojoyo unjuk atur, saya siap melaksanakan. Meskipun sampai mati, hancur bercampur tanah, jika melaksanakan perintah Gusti, saya tak bergeming. Pangeran Adipati mendengar kesediaan Raden Trunojoyo begitu senang hatinya, katanya, Trunojoyo, negara di Sampang aku serahkan kepadamu, aturlah. Semua orang di seluruh tanah Madura, cegahlah jika ada yang seba, menghadap, dan membayar upati ke Mataram, bupatinya biarlah tinggal sendiri di Mataram. Jika sudah tegak balamu, segera tundukkan orang di tanah pesisiran dan mancanegari semua. Jika ada yang membandel gempur dengan peperangan. Tetapi pesanku kamu harus rapat-rapat menyimpan rahasia ini jangan sampai tersingkap oleh siapapun. Kelak jika Mataram sudah berhasil dibedah, segeralah datang menghadapku. Jika aku sudah menjadi raja, maka segala kuasa tata pemerintahan negara, untung malang nasibnya orang di seluruh negara Mataram, sepenuhnya kuserahkan padamu. Aku sebagai lambang raja saja. Raden Trunojoyo dengan semangat menyatakan bersedia. Pangeran lalu memberi uang, pakaian, senjata serta perlengkapan perang lainnya dalam jumlah sangat besar. Raden Trunojoyo lalu lengser kembali pulang ke Kajoran, kemudian berkemas sambal membuat rencana. Pangeran Kajoran berpesan kepadanya, Kulup, pesanku padamu jangan khawatir. Negara Mataram pasti beda oleh orang Madura. Bersegeralah, tegakkan bala prajuritmu di Surabaya. Kelak jika Mataram sudah kacau balau, aku segera menyusul kamu. Maka berangkatlah Raden Trunojoyo beserta anak istri, dan seluruh kerabatnya ke Madura. Setibanya di Sampang orang Madura datang menyambutnya dengan senang hati. Gusti sesembahan mereka sudah kembali. Semua orang seluruh pesisir Madura seluruhnya sujud semua tak ada yang balela. Barisan Raden Trunojoyo semakin besar dan kuat. Perang Trunojoyo mula-mula merupakan perang melawan Raja Mataram, Amangkurat pertama, yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Raden Trunojoyo bersekutu dengan Mas Rahmat atau Adipati Anom, putra Amangkurat pertama yang berselisih dengan ayahnya. Perselisihan ini dilatar belakangi adanya isu jabatan Adipati Anom atau putra mahkota yang akan dipindahkan kepada Pangeran Singasari, putra Amangkurat pertama lainnya. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa di hadapan Pangeran Kajoran dan Raden Trunojoyo, Adipati Anom membuat perjanjian untuk membiayai seluruh kebutuhan perang Trunojoyo. Kelak jika menang, Raden Trunojoyo harus menyerahkan kekuasaan pada Adipati Anom. Pasukan Trunajaya diperkuat oleh 2.000 pasukan Makassar yang dipimpin oleh Kraeng Galesong. Pasukan ini sangat terlatih, karena telah memenangi berbagai perang. Selain itu, diperkuat pula dengan pasukan Panembahan Giri. Dengan pasukan gabungan itu, Raden Trunojoyo dengan mudah menaklukkan sejumlah wilayah Mataram. Wilayah Rembang ke timur hingga Belambangan, Surabaya, Gunung Lawu ke timur hingga Belambangan, dan seluruh Madura tunduk pada kekuasaan Raden Trunojoyo. Beliau mengangkat diri sebagai raja berjuluk Panembahan Madu Retna Panatagama. Masih dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa, pada Sabtu malam,
Tanggal 18 Sapar tahun B pasukan Trunojoyo berhasil merebut Keraton Mataram, kala itu masih di Pleret, sehingga memaksa Amangkurat pertama melarikan diri dan akhirnya meninggal lalu dimakamkan di Tegal Arum, Tegal, sehingga dijuluki Susuhunan Tegal Wangi atau Tegal Arum. Sebelum wafat, Amangkurat pertama meminta anaknya, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat kedua, untuk meminta bantuan kepada Kumpeni Belanda. Dalam Babat Tanah Jawi juga dikisahkan, setelah menjarah harta pusaka Keraton Mataram, Raden Trunojoyo memindahkan markas perlawanannya di Kediri, Jawa Timur. Karena itulah, pasukan Mataram yang dipimpin Pangeran Puger berhasil menguasai kembali Keraton Mataram di Pleret. Pangeran Puger kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Susuhunan Ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama atau Pakubuwana I. Itu berarti, kekuasaan Mataram tidak sempat diserahkan kepada Amangkurat kedua oleh Raden Trunojoyo. Perang Trunojoyo memberikan kesempatan Kumpeni Belanda untuk terlibat dalam pertikaian. Kumpeni Belanda mengusulkan memberikan bantuan, tetapi dengan kompensasi yang sangat merugikan Mataram. Pada bulan September tahun 1677 diadakanlah perjanjian di Jepara antara Mataram dengan pihak VOC yang diwakili Cornelis Spelman. Adapun isinya sebagai berikut. Daerah-daerah pesisir utara Jawa mulai Karawang sampai ujung timur digadaikan pada VOC sebagai jaminan pembayaran biaya Perang Trunajaya. Daerah-daerah bawahan kerajaan Mataram seperti Karawang dan Pamanukan dialihkan penguasaannya kepada Kompeni Belanda. Perdagangan candu dan bahan pakaian di seluruh wilayah kekuasaan Mataram menjadi hak monopoli Kompeni Belanda. Dalam perhitungan Kompeni, jika Raden Trunojoyo sampai menguasai seluruh Jawa, tamatlah kekuasaannya karena dalam pasukan Raden Trunojoyo terdapat pula dibantu para pejuang Makassar pimpinan Karaeng Galesong, yaitu sisa-sisa pendukung Sultan Hasanuddin yang melawan Kumpeni Belanda. Pada tanggal 29 Desember tahun 1677 Kompeni Belanda memberangkatkan 1.900 pasukan yang terdiri atas pasukan gabungan dari Batavia dan Jepara di bawah pimpinan Cornelis Spelman. Bersama dengan pasukan Mataram, pasukan ini menyerbu pusat kedudukan Raden Trunojoyo di Surabaya. Karena kalah persenjataan, pasukan Raden Trunojoyo mundur ke Kediri. Dari Surabaya pasukan gabungan Mataram dan Kompeni Belanda merangsek ke Madura yang merupakan pusat cadangan pasukan Raden Trunojoyo. Untuk menyerbu Kediri dibentuklah pasukan gabungan antara tentara Kompeni Belanda, dengan pasukan dari Mataram, Jayakarta, Bugis, dan Ambon. Pada bulan Agustus tahun 1678, ribuan pasukan yang dipimpin oleh Anthony Hurt, anggota Rat Van Indi, itu menyerbu Kediri, pusat pertahanan Pangeran Trunajaya. Pertempuran berkobar dengan dahsyat, setiap jengkal tanah Kediri, dipertahankan mati-matian oleh pasukan Pangeran Trunajaya. Sekitar 400 orang pasukan Trunajaya gugur pada peristiwa ini. Kekalahan pasukan Trunajaya ini disebabkan kalah persenjataan yang diperparah dengan dirampasnya 8 perahu dari Madura yang mengangkut logistik untuk pasukan Trunajaya. Gagal mempertahankan Kediri, Trunajaya dan pasukannya mundur ke Malang melalui Blitar. Pada saat di Blitar itulah istri dan anak lelaki tunggalnya meninggal akibat sakit dan kelaparan. Kematian ini tidak menyurutkan semangat beliau. Beliau tidak mau menyerah, melainkan memilih melakukan perang gerilya dengan memilih basis pertahanan di wilayah Gunung Ngantang dan Limbangan yang masih berupa rimba. Kompeni Belanda dan sekutunya kemudian menerapkan sistem pengepungan pagar betis. Pasukan Trunajaya terisolir dan tidak memperoleh pasokan logistik sehingga menderita kelaparan. Dalam kondisi demikian terjadi konflik internal antara pasukan Trunajaya dengan pasukan Makassar yang berbuntut pada keluarnya pasukan Makassar dari barisan pendukung Trunajaya. Pada tanggal 15 Desember tahun 1679 sejumlah besar pasukan Makassar yang bergabung ke pasukan Pangeran Trunajaya menyerahkan diri kepada Kompeni Belanda. Berbagai keadaan yang berat, tidak membuat Pangeran Trunajaya dan pasukannya menyerah. Namun, karena kondisi logistik yang makin sulit, pada tanggal 20 Desember tahun 1679 Trunajaya akhirnya memperkenankan beberapa ratus pengikutnya, diantaranya para wanita, turun dari lereng gunung. Mereka ini kemudian ditangkap Kompeni Belanda pimpinan Kapten Jonker. Berdasarkan keterangan yang berhasil dikorek dari mereka, pasukan Kompeni dan Mataram mengepung pertahanan terakhir Pangeran Trunajaya dan sisa pasukannya di Gunung Limbangan. Untuk menghindari kematian yang sia-sia, setelah pengepungan pagar betis selama sekitar 3 minggu, Trunajaya dan pasukannya menyerah. Dalam keadaan tidak berdaya karena kedua tangannya terikat, Trunajaya dieksekusi oleh bekas sekutunya, yaitu Susuhunan Amangkurat II. Peristiwa itu terjadi pada Selasa Kliwon,
tanggal 2 Januari tahun 1680. Trunajaya gugur sebagai penentang penjajah dan kesewenang-wenangan. Perang Trunajaya perlu dipelajari oleh generasi muda Indonesia. Hal ini dikarenakan kisah heroiknya mengandung nilai-nilai kepahlawanan, yaitu 1. Anti penindasan, di mana perang Trunajaya dipicu oleh kesewenang-wenangan pejabat Mataram, Pangeran Alit, yang membunuh ayahanda Trunajaya, Demang Melaya. Hal ini menumbuhkan benih-benih perlawanan pada diri Trunajaya. 2. Anti-kolonial, perang Trunajaya adalah juga perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Penyerangan pasukan Trunajaya ke Jepara pada intinya merupakan upaya mengusir kompeni Belanda. Bagi Belanda, keterlibatannya dilatar belakangi oleh kekhawatirannya terhadap hilangnya kekuasaannya atas Jawa jika Trunajaya dan para sekutunya menguasai Jawa. 3. Pantang menyerah, Trunajaya telah menunjukkan semangat pantang menyerah. Meski didera kekalahan dan kelaparan, ia tidak dengan serta-merta menyerahkan diri. Ia terus berjuang hingga batas akhir kemampuannya di Gunung Limbangan. 4. Berani berkorban, meski harus kehilangan istri anak lelaki tunggalnya serta kehilangan harta serta kekuasaannya sebagai penguasa Madura, Trunajaya tetap melanjutkan peperangan. Baginya, keberhasilan perjuangan lebih penting daripada kebahagiaan pribadi. 5. Nasionalisme, perlawanan Trunajaya adalah perlawanan terhadap kekuasaan kompeni Belanda. Trunajaya berhasil mengajak pasukan Makassar untuk melawan kompeni. Nilai-nilai sebagaimana dipaparkan di atas perlu ditanamkan pada diri generasi muda Indonesia.